Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ira Cantika Triiswanti, NIM A5101802667 kelas 4F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ningsih selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusif. Beliau memberikan tugas berupa membuat mind mapping tentang seluruh materi yang sudah beliau ajarkan. Dan mind mapping yang saya buat yaitu seperti ini. Nah, mind mappingnya memang saya buat secara umum karena nanti secara rincinya akan saya jelaskan di video kali ini. Yang pertama, materi yang sudah Ibu Ningsih jelaskan yaitu prinsip-prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan itu ada 4. Yang pertama ada humanisme. Humanisme ini merupakan filsafat pendidikan, pandangan awal yang mendasari kegiatan kependidikan. Yang kedua ada humanisasi. Humanisasi ini merupakan proses pendidikannya. Dan yang ketiga ada humaniora. Humaniora ini sebagai sarananya menghumanisasikan pengajaran. Dan yang keempat ada humanitas. Humanitas ini dikatakan sebagai tujuan akhir pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integral atau utuh yang terus-menerus harus disempurnakan. Materi yang selanjutnya yaitu konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan nasionalisme atau kebangsaan. Beliau, Ki Hajar Dewantara, menggarisbawahi jika permasalahan menepisnya rasa nasionalisme oleh bangsa Indonesia sendiri juga akibat salahnya sistem pendidikan yang ada. Yang kedua yaitu pendidikan budi pekerti atau karakter. Pendidikan budi pekerti telah menjadi materi yang wajib dan hangat di dalam dunia pendidikan saat ini. Sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga ada pelaksanaan Trisentra Pendidikan. Pada tahun 1937, Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 konsep pendidikan, yaitu keluarga, sekolah atau perguruan, dan masyarakat. Pendidikan tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Yang keempat ada konsep mobilisasi intelektual nasional. Pada tahun 1936, pada buku keluarga, Ki Hajar Dewantara mengenalkan sebuah semboyan. Tiap-tiap orang jadi guru, tiap-tiap rumah jadi perguruan. Di sini maksudnya adalah Ki Hajar Dewantara menganjurkan adanya mobilisasi intelektual nasional agar setiap orang mengadakan gerakan wajib belajar sendiri dengan menjadikan rumah sebagai perguruannya. Materi selanjutnya yaitu pendidikan segregatif. Nah, pendidikan segregasi ini apa? Yaitu sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Kemudian ada juga materi tentang pendidikan integratif. Nah, pendidikan integratif di Indonesia biasa dikenal sebagai pendidikan terpadu. Ini sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendidikan inklusif. Nah, ruang lingkup dari pendidikan inklusif sendiri ada tentang urusan kegiatan belajar mengajar. Ini ruang lingkupnya mencakup mengorganisasikan, mengarahkan,
mengawasi, serta mengevaluasi. Untuk urusan kesiswaan, ruang lingkupnya mencakup pengarahan dan pengendalian siswa dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, termasuk menciptakan suasana belajar dan bermain antar siswa yang kooperatif. Yang kedua, ruang lingkup urusan kesiswaan yaitu pembinaan dan pelaksanaan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Yang ketiga, ada ruang lingkup pendidikan inklusif tentang urusan kurikulum. Nah, meliputi urusan kegiatan belajar mengajar, baik kurikuler, ekstrakurikuler, maupun KKG. Untuk urusan ketenagaan, ruang lingkupnya mencakup merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi. Kemudian ada urusan sarana dan prasarana. Ruang lingkupnya meliputi pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana khusus peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus. Urusan keuangan, itu ruang lingkupnya mencakup merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan sekolah. Kemudian yang terakhir ada urusan hubungan dengan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan sekolah, situasi dan perkembangan sekolah sesuai dengan pendelegasian kepala sekolah. Yang kedua, ruang lingkupnya yaitu menampung saran-saran dan pendapat masyarakat untuk memajukan sekolah. Yang ketiga, ada membantu mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan usaha dan pengabdian masyarakat. Yang keempat, ada melakukan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan sekolah mitra dan atau pusat-pusat sumber atau sekolah khusus yang dirujuk. Kemudian, pendidikan inklusif juga memiliki tujuan tentunya. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, ada membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Tujuan selanjutnya, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Yang selanjutnya, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Fungsi pendidikan inklusif sendiri ada dua, yaitu yang pertama, menjamin semua peserta didik mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dan bermutu di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Fungsi yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Pendidikan inklusif itu akan berhasil jika ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktornya itu ada faktor intern dan faktor eksternal. Faktor intern ada dari profesionalisme guru. Nah, ini merupakan sikap dan pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi tidak hanya mempunyai keterampilan yang tinggi, namun mempunyai tingkah laku sesuai dengan yang disyaratkan. Faktor
intern yang kedua yaitu pengalaman kontak dengan siswa berkebutuhan khusus. Pengalaman kontak dengan siswa berkebutuhan khusus ini suatu kejadian yang pernah dialami, dirasai, dan dijalani oleh guru dengan siswa berkebutuhan khusus baik berhubungan secara langsung maupun secara tidak langsung. Faktor eksternalnya itu ada pada kondisi siswa. Kondisi siswa ini suatu situasi atau keadaan yang ada pada diri individu siswa, baik itu di luar maupun di dalam dirinya. Seharusnya guru mampu memahami dengan mengenali ciri-ciri fisik, pola tingkah laku, dan kondisi psikis siswa berkebutuhan khusus. Faktor eksternal yang kedua yaitu fasilitas. Fasilitas ini merupakan segala sesuatu yang bersifat fisik maupun material yang dapat memudahkan terselenggaranya dalam proses belajar mengajar. Misalnya, dengan tersedianya tempat perlengkapan belajar di kelas, alat-alat peraga pengajaran, buku pelajaran, dan segala sesuatu yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar. Yang ketiga, ada pelatihan yang terkait dengan pendidikan inklusi. Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Komponen penyelenggara pendidikan inklusi itu ada 3, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, serta guru pendidikan khusus. Guru kelas ini pendidik atau pengajar pada suatu kelas tertentu di sekolah dasar yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, bertanggung jawab atas pengelolaan pembelajaran dan administrasi kelasnya. Kemudian, kalau guru mata pelajaran itu adalah guru yang mengajar mata pelajaran tertentu sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan. Kemudian yang terakhir ada guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus ini guru yang mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan khusus tentang pendidikan luar biasa. Sekarang kita membahas tentang kurikulum pendidikan inklusif. Ini ada 4. Yang pertama, duplikasi kurikulum, yaitu anak berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Yang kedua, ada modifikasi kurikulum. Ini kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada substitusi kurikulum, yaitu beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan kurang lebih setara. Lalu ada omisi kurikulum. Ini bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Nah, dari tadi kita sudah membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Sekarang kita bahas tentang apa sih anak berkebutuhan khusus itu dan apa saja klasifikasinya. Nah, klasifikasinya itu ada yang pertama anak tunalaras. Anak tunalaras ini anak dengan gangguan perilaku yang menyimpang, baik taraf sedang, berat, dan sangat berat, terjadi pada usia anak dan remaja sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka, dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus.
Anak berkebutuhan khusus yang kedua ada tunadaksa. Tunadaksa ini merupakan suatu keadaan rusak atau terganggunya sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Yang ketiga ada anak berkebutuhan khusus tunanetra. Ini individu yang indera penglihatannya kedua-duanya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Selanjutnya ada ABK tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Yang kelima ada ABK tunagrahita. Tunagrahita ini istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kemudian untuk selanjutnya ada ABK berkesulitan belajar. ABK berkesulitan belajar sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Disleksia ini gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Kemudian ada disgrafia. Secara singkat, disgrafia adalah gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Kemudian ada diskalkulia, ini didefinisikan sebagai kesulitan memperoleh keterampilan aritmatika dasar seperti berhitung dan memahami bilangan. Untuk ABK selanjutnya ada ABK lambat belajar atau biasa disebut slow learner. Ini mereka yang memiliki prestasi belajar rendah di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik, tapi mereka ini bukan tergolong anak terbelakangan mental. Anak berkebutuhan khusus selanjutnya yaitu cerdas istimewa dan bakat istimewa. Para ahli mendefinisikannya sebagai anak dengan kemampuan menonjol di atas rata-rata sehingga dapat berprestasi tinggi. Kemudian ada juga ABK autis. Autis atau autisme berasal dari kata autos yang memiliki arti diri sendiri dan isme yang berarti paham. Jika digabungkan, autis berarti sebuah keadaan yang menyebabkan anak hanya mampu memfokuskan perhatian terhadap dunianya sendiri. Yang terakhir ada ABK ADD atau ADHD. Ini pada dasarnya jika anak kurang perhatian sehingga anak menjadi pendiam dan pemurung, mereka lalu melakukan perilaku aneh di dalam kondisi diamnya. Bisa jadi anak tersebut mengalami attention deficit disorder atau ADD. Sedangkan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder itu suatu kondisi di mana anak telah terlihat atau menunjukkan sifat hiperaktif impulsif. Nah, tadi kita sudah membahas tentang klasifikasi ABK, kemudian sekarang kita membahas lagi tentang pengelolaan pembelajaran inklusif. Pengelolaan pembelajaran inklusif ini ada beberapa manajemen. Yang pertama ada manajemen kesiswaan. Ini langkah awal untuk menandai anak-anak yang mengalami kelainan atau anak dengan berkebutuhan khusus
adalah dengan melakukan identifikasi dan asesmen terhadap peserta didik baru. Kemudian ada juga manajemen kurikulum dan penilaian. Kurikulum pada penyelenggara pendidikan inklusif harus mencakup kurikulum nasional yang merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan penilaian sendiri itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus perlu adanya penyesuaian dengan jenis hambatan peserta didik. Lalu ada juga manajemen tenaga pendidik. Pendidik atau guru yang terlibat di sekolah inklusif, yaitu guru kelas, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada juga guru mata pelajaran, kemudian ada guru pembimbing khusus. Yang keempat, ada manajemen sarana prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sarana prasarana yang dibutuhkan akan lebih bervariasi karena siswa berkebutuhan khusus juga memerlukan beberapa sarana prasarana khusus penunjang proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus siswa. Manajemen selanjutnya yaitu keuangan atau dana. Pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pemerintah daerah, swasta, non-government organization, masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, dan lembaga swadaya masyarakat. Ada juga mungkin dana dari luar negeri. Yang keenam, manajemen lingkungan, baik internal dan eksternal, itu ada masyarakat. Selaku mitra sekolah, penyelenggara pendidikan inklusif memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pembangunan pendidikan, baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas maupun tenaga kependidikan. Selanjutnya ada manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus merupakan suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan pada suatu kegiatan atau program, dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk melihat atau memantau jalannya penyelenggaraan pendidikan inklusif selama kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat program penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya. Sedangkan evaluasi sendiri merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan inklusif dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk pengambilan suatu keputusan. Materi yang terakhir yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Ini ada sistem penyelenggaraannya, yaitu yang pertama, sistem penerimaan siswa baru yang non-diskriminatif dan akomodatif bagi semua anak. Yang kedua, ada tersedia personel dengan jumlah yang cukup, termasuk GPK dan tenaga pendukung lainnya. Yang ketiga,
terdapat upaya pengembangan staf dan pemberian bantuan teknis yang didasarkan pada kebutuhan personel sekolah. Misalnya, pemberian informasi yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kecacatan dan metode pengajaran. Yang terakhir, terdapat kebijakan dan prosedur yang tepat untuk memonitor kemajuan setiap anak berkebutuhan khusus, termasuk untuk asesmen dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan identifikasi anak berkebutuhan khusus dengan menghimpun data anak. Kemudian untuk asesmen sendiri merupakan hasil dari kesimpulan identifikasi anak berkebutuhan khusus pada awal tadi. Lalu ada guru pendamping khusus. Nah, dari awal kita sudah membahas guru pendamping khusus, sekarang kita bahas guru pendamping khusus yang diterapkan di sekolah dasar. Ternyata guru pendamping khusus, agar berhasil pelaksanaan guru pendamping khusus ini harus ada pengaruh-pengaruhnya, yaitu yang pertama, jika semakin baik keterampilan manajerial kepala sekolah, maka akan semakin baik pula kinerja guru pendamping khusus. Yang kedua, ada semakin baik budaya organisasi, maka akan semakin baik pula kinerja guru pendamping khusus. Yang terakhir, ada semakin baik memotivasi berprestasi, maka akan semakin baik pula kinerja guru pendamping khusus. Selanjutnya, kita bahas tentang program pembelajaran individual atau biasa disingkat PPI. Nah, PPI ini indikator kemampuan belajar siswa anak berkebutuhan khusus lebih ditekankan pada kemampuan belajar secara kualitatif dalam bentuk perubahan perilaku yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi siswa dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu disusun dokumen PPI, program pembelajaran individual, sebagai ukuran akuntabilitas layanan pendidikan yang diberikan untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, ada dokumen PPI sebagai acuan dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus, merupakan bentuk implementatif dari pengembangan kurikulum adaptif yang dilaksanakan dengan modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi atau materi, modifikasi kurikulum dalam isi atau materi yang dapat berupa penyesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD, kemudian memodifikasi proses belajar mengajar, memodifikasi sarana dan prasarana, kemudian memodifikasi lingkungan belajar, dan memodifikasi pengelolaan kelas. Yang terakhir, kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini ada ujian mandiri dengan komputer bicara dan ada ujian dengan pendampingan. Dengan pendampingan ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, ujian dengan pendamping resmi, dan yang kedua, ujian dengan pendamping bebas. Nah, itu dia semua materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mingsih, dan saya di sini hanya menyampaikan ulang apa saja materi yang sudah beliau sampaikan, dan yang pastinya saya menyadari ada banyak sekali kekurangan yang mungkin ada banyak materi yang belum saya sampaikan, dan itu semua saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, itu semua datangnya hanya dari Allah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.